Apakah ada nabi antara Isa dan Muhammad? Oke, masa antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering dinamakan masa fatrah atau dapat disebut dengan masa terputusnya pengiriman rasul-rasul. Kurang lebih jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 600 tahun. Dengan jarak waktu yang cukup jauh antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kita pernah bertanya-tanya, sebenarnya apakah ada nabi-nabi lainnya yang hidup pada rentang masa fatrah? Apabila kita melirik literatur keislaman, terdapat diskusi terkait eksistensi kenabian pasca Nabi Isa alaihissalam. Misalnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Ismail Haqqi, penulis kitab Tafsirul Bayan, memaparkan bahwa ada nabi pasca Isa alaihissalam. Salah satunya adalah Khalid bin Sinan, yang hidupnya tidak begitu jauh dari masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Khalid bin Sinan merupakan seorang nabi yang berjuang mendakwahkan kepercayaan bahwa akhirat dan siksa kubur merupakan hal yang nyata. Hanya saja kaumnya saat itu tidak menggubrisnya, hingga tak kala anak perempuan Khalid mendatangi Nabi, beliau berkata padanya, "Selamat datang wahai putri dari seorang nabi yang telah disia-siakan oleh kaumnya sendiri." As-Suyuti menyebut hadis ini terdapat dalam kitab Imla atau hasil pencatatan dikte milik Abdur Razak. Riwayatnya bersumber dari Sa'id bin Jubair secara mursal, sedangkan para perawi dalam sanadnya merupakan orang-orang yang kredibel. Meskipun dinilai demikian, Adz-Dzahabi sebagaimana dikutip As-Suyuti mengomentari hadis ini tidaklah sahih, sebab terjadi kontradiksi dengan hadis sahih yang menentang keterangan adanya nabi antara Isa dan Muhammad. Begitupun dengan Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang membantah adanya nabi yang diutus setelah Isa alaihissalam, yaitu Khalid bin Sinan. Bantahan ini disertai keterangan bahwa pada masa setelah Isa alaihissalam, manusia kehilangan arah dan paganisme semakin meningkat, sehingga diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi anugerah yang begitu besar bagi manusia. Bantahan Ibnu Katsir tersebut merupakan suatu pendapat yang didasarkan pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lain-lain yang berbunyi, "An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana aulan nasi bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah wal anbiya'u ikhwatun li'allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahidun." Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku orang yang paling dekat dengan Isa bin Maryam alaihi salam di dunia dan di akhirat. Para nabi adalah bersaudara dari keturunan satu ayah dengan ibu yang berbeda, sedangkan agama mereka satu." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lain-lain. Kendati secara tekstual menandakan tidak adanya nabi di antara Nabi Isa dan Muhammad, Badruddin Al-Aini ketika menjelaskan hadis tersebut justru menyebutkan nama-nama nabi yang muncul di masa fatrah. Hal ini menandakan adanya perbedaan interpretasi di kalangan penafsir hadis. Adapun di antara nama-nama nabi yang disebut oleh Badruddin Al-Aini adalah Hanzalah bin Safwan, konten masih keturunan dari anak Ismail, lalu Khalid bin Sinan Al-Asabi dan Syu'aib bin Dzimahzam. Kendati nama-nama ini terindikasi sebagai nabi, namun Ibnu Katsir mengkonfirmasi bahwa mereka merupakan orang yang soleh dan mengajak umatnya kepada kebaikan. Tidak ada nabi lagi yang diutus dalam rentang waktu antara Isa dan Muhammad, sebab adanya hadis Al-Bukhari dan Muslim tersebut. Lebih lanjut, Badruddin Al-Aini memandang adanya kemungkinan boleh jadi ada nabi-nabi di rentang waktu fatrah, hanya saja mereka nabi yang tidak diutus kepada kaumnya atau bukan sebagai rasul. Diskusi mengenai ada tidaknya nabi antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW menunjukkan adanya variasi interpretasi di kalangan ulama. Meski terdapat pandangan bahwa mungkin ada nabi di masa fatrah, mayoritas ulama berdasarkan hadis-hadis sahih dan pandangan seperti Ibnu Katsir menyimpulkan tidak ada nabi lain yang diutus antara Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Meskipun tokoh-tokoh seperti Khalid bin Sinan muncul dalam beberapa literatur, mereka lebih dianggap sebagai orang-orang solih daripada nabi yang diutus. Pada akhirnya, konsensus ulama menegaskan pentingnya pengutusan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi yang membawa risalah terakhir dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya Rip Jokobus, ingin mengatakan kalau suka follow, kalau enggak ya silakan komen, diskusi di kolom komentar.